Halo teman-teman, apa kabar semua? Kali ini saya akan membahas tentang tutorial mengajar. Namun, sebelum membahas tentang tutorial mengajar, sebaiknya kita kenalan dulu nih. Nama saya Lucia Ayusara Sianturi. Saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Unika Santo Thomas, Sumatera Utara tepatnya. Lebih lanjut nih membahas tentang video tutorial mengajar. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau bahkan menonton tentang video tutorial, baik itu video tutorial memasak ataupun video tutorial make up, pastinya yang untuk cewek-cewek. Baik, sebenarnya video tutorial itu adalah video yang menjelaskan atau mendeskripsikan langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya video tutorial make up, artinya di situ langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang diperlukan untuk bermake up, khususnya ini untuk cewek-cewek. Ya, kita karena di sini membahas tentang video tutorial mengajar, berarti yang kita bahas di sini adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan pada saat melakukan proses mengajar di kelas. Oke. Pertama dalam proses mengajar adalah tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, kita perlu mempersiapkan materi pembelajaran. Mempersiapkan materi pembelajaran ini tidak boleh sesuka hati, artinya harus sesuai dengan KD-KD atau Permendikbud yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan, sesuai dengan silabus ya. Artinya jangan suka hati memilih materi, harus sesuai dengan KD. Kemudian materi juga disesuaikan dengan waktu. Apabila waktunya banyak, kita dapat membuat materinya menjadi banyak, namun apabila waktunya sedikit, materinya cukup sedikit saja supaya walaupun sedikit materinya tersampaikan. Dan jangan membuat materi itu terlalu banyak karena akan sulit dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan RPP dan media yang tepat tentunya. Mempersiapkan RPP adalah kegiatan merencanakan bagaimana proses pembelajaran itu akan berlangsung di kelas nantinya. Di situ kita akan membuat media, kemudian membuat strategi dan teknik yang kita gunakan di dalam kelas. Perlu diketahui, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media. Media itu harus mampu sebenarnya mengungkapkan sesuatu yang abstrak kepada siswa menjadi konkret. Artinya, media harus mampu menyalurkan pengetahuan yang abstrak itu atau yang bersifat tidak nyata menjadi nyata diketahui oleh siswa. Seperti kita ketahui di SD itu kan anak-anak itu masih hanya mampu berpikir konkret, belum nyata. Artinya media harus mampu mengkonkretkan materi yang kita ajarkan. Kemudian strategi yang kita gunakan di kelas itu haruslah sesuai dengan waktu dan kondisi psikologis si anak. Kita harus memperhatikan strategi apa yang cocok untuk kelas yang seperti ini. Misalnya kalau kondisi atau jumlah siswanya itu sedikit, kita dapat menggunakan diskusi. Namun jika banyak, sepertinya itu kurang cocok karena tidak akan semua kesempatan untuk berbicara siswa. Yang kedua itu adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini memiliki 3 poin inti ya. Tahap pelaksanaan ini kita sudah melaksanakan atau tahap pada proses pengaplikasian materi dan RPP yang sudah kita rancang tadi nih pada tahapan perencanaan. Pada tahapan pelaksanaan ini meliputi 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Pada kegiatan awal itu berisi tentang ucapan salam, menyapa anak-anak, kemudian seperti bernyanyi bersama untuk menstimulus anak supaya semangat untuk belajarnya. Kemudian pada kegiatan inti, di sini guru akan menyampaikan apa-apa saja yang perlu diketahui atau diajarkan si anak. Tentu untuk K13 itu sudah lebih banyak mengaktifkan si anak. Artinya di sini gurunya masih hanya sebagai pengarah atau manajer di dalam kelas, bukan sebagai teacher center melainkan student center. Artinya siswalah yang berperan aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Guru hanya mengarahkan. Setelah itu, baik itu kegiatan diskusi, kegiatan apa, semua guru hanya mengarahkan, bukan sebagai penceramah. Tindakan penceramah itu hanya dilakukan ketika si siswa mengalami kebingungan atau membutuhkan penguatan tentang pengetahuan yang sedang dipelajarinya.
Setelah itu pada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini itu menyimpulkan apa saja yang telah dipelajari satu hari. Baik dari awal mereka mempelajari tadi mulai masuk hingga pada kegiatan penutup. Setelah menyimpulkan secara bersama-sama apa yang dipelajari, kemudian si siswa dan si guru akan berdoa bersama, kemudian mengarahkan apa yang perlu dikerjakan oleh si siswa di rumah nantinya. Baik, setelah melaksanakan tahapan pelaksanaan mengajar di kelas, tahap yang terakhir itu adalah tahap evaluasi. Sebenarnya tahap evaluasi ini dilakukan setelah proses pembelajaran selesai dan penugasan juga tentunya. Pada tahap evaluasi, guru itu melakukan penilaian atau koreksi ulang tentang proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Apa saja yang kurang dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Apakah proses pembelajaran tersebut berlangsung dengan baik atau tidak? Apabila ada kekurangan-kekurangan, guru mengkaji ulang kembali apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk RPP sendiri, pada bagian pertama itu diisi oleh identitas. Identitas ini apa saja? Identitas ini adalah nama sekolah, tema, subtema, dan pembelajaran keberapa, kemudian kelas dan semester, dan yang terakhir itu alokasi waktu. Setelah identitas sekolah, masuklah pada bagian KI. KI berisi tentang bagaimana hubungan si siswa dengan Tuhan atau nilai religius. Kemudian KI yang kedua adalah bagaimana si siswa berhubungan dengan orang di sekitar atau sosialnya. Kemudian yang ketiga itu menyangkut pada pengetahuannya atau kognitif. Kemudian yang keempat itu menyangkut pada keterampilan atau psikomotoriknya. Setelah KI masuk pada KD mata pelajaran. KD-KD tersebut merupakan turunan dari KI yang ada sebelumnya. Setelah KI dan KD kemudian masuk pada metode atau langkah-langkah pembelajaran. Ini memuat tentang langkah-langkah atau metode yang akan digunakan oleh si guru pada saat pembelajaran berlangsung. Setelah itu masuk pada media, alat, dan bahan. Ini memuat tentang hal-hal apa saja yang perlu diperlukan guru untuk melangsungkan proses pembelajaran tersebut. Dan ini harus dimuat dalam RPP jika memang menggunakan media. Kalau tidak menggunakan media tidak usah dibuat. Namun proses pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menggunakan media. Setelah ini masuk pada tahap langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran seperti sudah dijelaskan pada sebelumnya, ini berisi tentang kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setelah langkah-langkah pembelajaran, masuk kepada sumber media belajar. Ini menyangkut media-media apa saja, atau sumber-sumber belajar apa saja yang digunakan oleh si guru dan si siswa, baik itu buku tematik, atau sumber-sumber lainnya yang berupa video atau internet. Kemudian setelah itu, masuk pada tahap pengevaluasian, atau disebut dengan penugasan kepada siswa. Tugas-tugas apa yang diberikan oleh si guru kepada si siswa untuk menguji apakah si siswa tersebut sudah paham atau belum terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung. Baik teman-teman, demikianlah hasil pembahasan kita tentang tutorial mengajar. Dalam mengajar, ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini berisi tentang pemilihan materi dan penyusunan RPP. Kemudian tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian tahapan terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini dilakukan penilaian atau pengkajian ulang tentang proses pembelajaran yang sudah berlangsung, apakah sudah baik atau masih ada perlu hal-hal yang perlu ditingkatkan.
halaman